Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama 3F Movie. Kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul The Orphan. Film ini termasuk film lawas yang dirilis tahun 2009 dan sangat cocok bagi kalian pecinta film bergenre psikopat, misteri, dan menegangkan. Cerita dimulai dengan mimpi buruk seorang wanita bernama Kate saat dia mengalami keguguran. It's too late for that. I'm so sorry for your loss. What? Your baby's dead. Sejak saat itu dia mengalami depresi berat dan kecanduan alkohol. Sebelumnya dia sudah memiliki 2 orang anak, yaitu 1 orang anak laki-laki bernama Daniel dan 1 lagi anak perempuan yang tuli bernama Max. Suaminya bernama John berusaha membantunya melewati masalah itu, dan akhirnya mereka sepakat untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Alasan Kate ingin mengadopsi anak adalah untuk memberikan kasih sayang yang seharusnya diberikan untuk anak mereka yang sudah keguguran itu kepada seorang anak yang sangat amat membutuhkan. Keesokan harinya, mereka pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Mereka disambut oleh suster bernama Abigail. Seorang anak bernama Esther berhasil memikat Jack dan Kate dengan senyumannya yang tulus dan kemampuannya melukis. Mereka melihat Esther seperti anak yang berbeda, di mana dia terlihat sangat pintar dan amat dewasa untuk anak di usianya. Akhirnya mereka memutuskan mengadopsi Esther dan membawa pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Esther diperkenalkan dengan anak kandung mereka. Terlihat Daniel tidak menyukainya karena gaya berpakaiannya yang kolot dan cara memandangnya yang tidak biasa. Singkat cerita, seorang guru memperkenalkan Esther ke murid lainnya. Salah satu murid bernama Brenda mengejek pakaian Esther yang membuat seisi kelas menertawakannya. Esther hanya diam dan menatap Brenda dengan penuh dendam. Tidak hanya itu, Brenda juga mengejeknya karena dia membawa Bible ke sekolah. Dan pada saat Esther mengambil bukunya yang terjatuh, Brenda memegang pita di leher Esther yang membuat Esther berteriak. Terlihat keanehan lainnya dari si Esther ini, seperti dia membunuh burung menggunakan batu. Kemudian, pada saat John dan Kate sedang bermantap-mantap di dapur, dia melihatnya. Singkat cerita, John, Esther, dan Max pergi ke taman untuk bermain. Esther melihat Brenda juga ada di sana. Brenda yang melihat Esther yang mengawasinya menjadi sedikit ketakutan. Lalu, pada saat Brenda akan bermain perosotan, Esther mendorongnya sampai terjatuh yang mengakibatkan Brenda patah tulang kaki. Saat ditanya oleh John dan Kate, Esther tidak mau mengaku. Max yang mengetahui Esther sengaja mendorong Brenda juga menutupinya dan mengatakan bahwa Brenda terpleset. Tidak perlu waktu lama untuk mengetahui memang ada sesuatu yang salah dengan Esther. Setelah kedatangannya, keluarga harmonis yang bahagia itu perlahan-lahan mulai diliputi masalah. Dia berhasil mengadu domba John dan Kate sampai mereka bertengkar hebat. How sorry I am. I just feel like I've earned a little trust. I was sick! You were an asshole who wanted to fuck somebody else! That's sharp. Where did you get that from? Your mother? Beberapa hari kemudian, Suster Abigail datang ke rumah mereka untuk membicarakan sesuatu. Ia mengatakan bahwa kemungkinan ada sesuatu yang salah pada diri Esther. Karena ternyata sebelumnya, di mana ada keributan atau kecelakaan, dia selalu ada di sana.
Dia menawarkan untuk membawa Esther kembali ke panti asuhan, tetapi Kate dan Jack mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu. Esther mengetahui niat Suster Abigail untuk membawanya kembali. Dia meminta Max untuk membantunya. Ternyata dia berniat membunuh Suster Abigail. Saat perjalanan pulang, Esther berhasil menghentikan mobilnya, lalu membunuhnya dengan menghantam kepalanya menggunakan palu. Oh, you alright? You okay? Esther lalu menyembunyikan barang bukti itu di rumah pohon milik Daniel. Peristiwa itu tidak sengaja dilihat oleh Daniel yang berada di sekitar tempat itu. Esther ternyata tahu kalau Daniel melihat mereka. Dan saat Daniel sedang tidur, Esther mengancamnya dengan pisau cutter. Find out that you're lying. I'll cut your hairless little prick. Keesokan harinya, Kate ditelepon oleh pihak panti asuhan yang mengatakan bahwa Suster Abigail masih belum kembali dari rumah Kate. Dan tentu saja, tidak lama kemudian mayat Suster Abigail ditemukan polisi dalam kondisi yang mengenaskan. Esther kembali berulah. Dia dengan sengaja memetik bunga mawar putih yang ditanam Kate di halaman belakang rumahnya, di mana mawar tersebut adalah tanda untuk mengenang anaknya yang sudah mati. Lalu Esther memberikannya kepada Kate. Mengetahui hal itu, Kate menjadi marah dan menangis histeris. Esther sengaja mematahkan tulang tangannya sendiri dan mengadukan kepada John jika itu ulah Kate. Kemudian Esther kembali berulah, yaitu sengaja mencelakai Max dengan melepas rem mobil Kate. Tetapi beruntung, Max tidak mengalami luka apapun. Daniel akhirnya nekat membongkar kejahatan Esther. Max menceritakan semua perbuatan Esther selama ini kepada Daniel. Max juga memberitahu kalau Esther menyimpan palu yang dipakainya membunuh Suster Abigail tadi di rumah pohon miliknya. Ternyata Esther menguping pembicaraan mereka di balik pintu. Kate yang sudah curiga kepada Esther berusaha mencari tahu latar belakangnya. Akhirnya dia menemukan buku kitab milik Esther, di mana terdapat banyak foto laki-laki dan sebuah nama tempat yang tertulis di kitab itu. Ternyata dia dulu tinggal di sebuah tempat bernama Sarne, yaitu sebuah rumah sakit jiwa di Estonia. Dia menghubungi rumah sakit itu, tetapi mereka mengatakan tidak mengenal pasien bernama Esther. Kate lalu mengirim fotonya melalui email dan menunggu mereka mengecek lebih jauh. Di saat yang bersamaan, Daniel diam-diam naik ke rumah pohon untuk mengambil barang bukti. Tetapi Esther sudah menunggunya, lalu membakar rumah pohon itu. What are you doing? Are you crazy? Daniel yang mencoba menyelamatkan diri akhirnya terjatuh dan sekarat. Kate yang melihat kobaran api dari jauh langsung berlari menghampirinya. Ketika Esther akan menghantam kepala Daniel dengan batu, Max muncul dan mendorong Esther hingga terjatuh. Daniel akhirnya diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, kondisi Daniel semakin membaik. Tetapi lagi-lagi Esther berusaha membunuh Daniel dengan mencabut selang pernapasan dan membekapnya dengan bantal. Kate yang sudah emosi berat menampar Esther hingga berdarah. What are you doing, you bitch? Stop! Akhirnya Kate dibius oleh dokter dan harus menginap di rumah sakit malam itu. Beberapa saat kemudian, Kate terbangun dari pingsannya.
Lalu John mengatakan bahwa Daniel baik-baik saja. Dan akhirnya John membawa Esther dan Max pulang. John meminum alkohol untuk mengurangi frustasinya. Di saat yang sama, Esther sangat senang karena dia akan berduaan dengan John di rumah. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menggoda John agar bermantap-mantap dengannya. Tetapi John menolak dan menyuruhnya naik ke kamarnya. Di sisi lain, Kate menerima telepon dari rumah sakit jiwa Sarne. Dokter mengatakan kalau nama asli Esther adalah Lina Clymer. Dia sebenarnya bukan seorang anak-anak lagi. Dia adalah wanita dewasa yang berusia 33 tahun. Dia mengidap penyakit yang membuat tubuhnya berhenti berkembang secara fisik. Jadi, meskipun usianya sudah dewasa, dia tetap terlihat seperti anak yang berusia 9 tahun. Lina adalah seorang psikopat yang sangat berbahaya. Dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit setelah membunuh 7 perawat. Tanpa berpikir panjang, Kate langsung menuju rumahnya sambil berusaha menelpon suaminya. Kembali ke rumah, Esther sangat marah karena ditolak oleh John. Dia mengamuk dengan menghancurkan isi kamarnya. Mendengar hal itu, John langsung ke kamar Esther dan menemukan lukisan Esther yang sangat amat membagongkan. John mendengar suara panggilan telepon masuk. Saat akan mengangkatnya, tiba-tiba Esther menikam John dari belakang. Lalu disusul puluhan tikaman lainnya hingga John tewas. Kate sampai di rumahnya dan mendapati suaminya sudah tewas dengan banyak luka bacokan di tubuhnya. Dan ia harus kucing-kucingan dengan Esther yang membawa pistol untuk bisa naik dan menjemput Max. Kate akhirnya tertembak di bagian lengannya. Saat akan menghampiri Kate ke atas, Esther mendengar suara pot bunga yang jatuh, dan dia pun mengetahui keberadaan Max, lalu menghampirinya. Kate mengendap di atap untuk mencari Max, dan menemukannya sedang bersembunyi di balik bunga-bunga, dan juga melihat Esther yang siap menembak Max. Tanpa berpikir panjang, Kate langsung melompat menimpa tubuh Esther hingga pingsan. Lalu pergi bersama Max. Akan tetapi Esther berhasil menyusul, dan mereka bergulat di atas danau yang membeku karena lapisan es. Pecahan es itu retak, dan mereka berdua terjun ke dalam air yang dingin. Kate berhasil menghantam wajah Esther dan naik ke permukaan terlebih dahulu. Lalu Esther menyusul di belakangnya. Kate memandangnya dengan marah, lalu menendangnya sekuat tenaga sampai leher Esther patah dan masuk kembali ke dalam air dan tenggelam. I'm not your fucking mommy! Polisi berdatangan menghampiri Kate dan Max yang selamat, dan film pun selesai. Cukup sekian alur cerita film The Orphan dari gua. Semoga kalian menikmatinya, dan terima kasih. Motor sialan. Adios.